Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 34 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Beberapa waktu lalu ada seorang penyanyi yang dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart, atau bapak dari orang yang patah hati. Anda tentu sudah mengenal siapa yang dimaksud. Tapi menyanyikan lagu-lagu yang dia ciptakan tidak membuat patah hati yang dialami oleh seseorang menjadi selesai. Seringkali yang terjadi, orang jadi makin terasa patah hatinya. Bukankah lagu yang kita nyanyikan itu merupakan doa kita juga? Saya bahagia sekali ketika mendapati firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apakah Anda bisa membayangkan situasi hati yang patah dan jiwa yang remuk? Seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya karena hubungan dengan perempuan lain. Seorang suami yang tidak berdaya dalam pekerjaan dan usaha yang gagal. Seseorang yang ditagih pinjaman dari pihak lain. Seorang muda yang ditolak oleh pasangan yang disukainya. Seorang muda yang usia 30 tahunan yang lalu ditanya, kapan menikah? Seorang yang tidak berdaya secara keuangan. Hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan yang tidak berdaya dalam pelayanan. Demikian pula masih banyak lagi gambaran kondisi yang bisa masuk kategori dari orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Saya pribadi termasuk salah satu orang yang punya segudang pengalaman dengan patah hati. Ditolak oleh orang lain sudah terlalu sering. Dikecewakan oleh orang lain itu sudah tidak terhitung. Diremehkan oleh orang lain juga sudah seperti makanan sehari-hari. Direndahkan dan difitnah itu juga seperti hal yang tidak aneh bagi saya. Tapi seberapapun saya mengalami hal yang demikian, saya bersyukur menemukan pribadi yang mau menerima kondisi hidup saya seberapa parah pun. Pribadi itu bernama Yesus. Dia yang mengangkat saat saya jatuh dan memulihkan hidup saya yang sempat hancur tidak berdaya. Dia adalah Tuhan yang tiba-tiba hadir di dekat saya saat saya menangis ketika saya disalah mengerti oleh orang lain. Dia adalah Tuhan yang menyediakan bahu untuk saya bersandar ketika hati saya terasa lelah dengan perlakuan orang lain yang menyakitkan. Saya mendengar jelas ketika dia berkata, orang lain mungkin tidak mau mengerti, tidak bisa mengerti, bahkan tidak perlu mengerti tentang kamu. Tapi aku masih mau mengerti dan memahami tentang kamu. Aku mau menegakkan hidupmu lagi karena aku mengasihimu. Suara itu menggetarkan dan menguatkan hati saya hingga hari ini. Ketika saya menerima penguatan itu, hati saya pun jadi sembuh. Hati yang patah sudah Tuhan pulihkan. Jiwa yang remuk sudah Tuhan jadikan utuh lagi. Oleh karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan, maka Tuhan izinkan untuk saya sharing dengan orang-orang yang mengalami kondisi patah hati dan remuk jiwanya. Suatu kali ketika jam pelajaran di kelas, saya berikan kesempatan bagi anak-anak untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup setiap orang yang mereka alami. Saya mendengar kemudian curhat dari anak-anak didik saya. Ada yang sedih ketika melihat orang tua mereka bertengkar. Ada yang kecewa melihat papanya memukul mamanya. Bahkan ada yang menjepit kaki mamanya dengan pintu. Dan berbagai hal yang membuat anak-anak itu menjadi trauma. Tapi saat itu saya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang ajaib dan menyembuhkan segala bentuk patah hati dan remuk jiwa. Siang itu, anak-anak mengeluarkan air mata,
Mereka menangis bukan karena patah hati, tapi karena mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus secara pribadi. Adakah hari ini kita mengalami kondisi patah hati dan remuk jiwa? Mari kita datang pada Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Didekatinya kita, diterimanya kita, dan dipulihkan pula hati dan jiwa kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami kasih, yang kami sembah, yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan dan keajaiban. Kami datang Tuhan padamu pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami yang mengalami patah hati dan remuk jiwa. Oleh karena perlakuan orang lain, oleh karena situasi kondisi yang kami tidak berdaya mengatasinya, oleh karena apapun juga. Tuhan, ini kami datang kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan. Dan kami percaya jika kami datang kepadamu, Engkau akan memulihkan kami ya Tuhan. Engkau mau menerima kami. Engkau membawa kami mengalami kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau mengangkat kami dari lubang yang paling dalam. Dan Engkau mengangkat kami, menerima kami, menggendong kami. Sehingga kami mengalami kondisi yang diterima, dipulihkan, diangkat, dan dibersihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak akan pernah menolak kami, yang tidak akan pernah jauh dari kami. Di dalam nama Yesus kiranya kasih Tuhan Yesus yang ajaib menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang terluka, menguatkan setiap hati yang lemah, dan menyembuhkan setiap jiwa yang remuk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, dan kami yakin dan percaya kami tidak akan pernah berjalan sendirian. Sebab Yesus Tuhan itu selalu menopang kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa mengalaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Selamat mengalami kesembuhan dalam hati dan jiwa kita oleh karena satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Salam dari Salki Raharjo dari Misbah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.